أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampungnya, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Bocah-bocah kecil Gaza, karya Ahmad Rahman Al-Hadi. Bocah-bocah kecil di jalur Gaza, cerita derita trauma peperangan. Orang tua mereka tewas dalam ledakan. Saudara-saudara tua mereka entah di mana, bergabung dalam pasukan Hamas angkat senjata. Mungkin sudah syuhada. Operasi militer pasukan Zionis Israel menerpa, lakukan aksi pendudukan wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Dimulai dari Juni 1967 awal Rahama. Selesai Perang Dunia Pertama, Inggris menjalankan pembentukan negara Yahudi di bumi Palestina dan di tanah tempat tinggal mereka. Kini berdiri perkampungan Yahudi merajalela. Bocah-bocah kecil di jalur Gaza, lahir dalam konflik antar bangsa, dibesarkan dan blokade ekonomi negara dalam ketakutan dan teror Zionis berjalan. Kedamaian dan kemerdekaan teraniaya. Perang yang melanggar berbagai ketentuan hukum, militer dan kemanusiaan. Perang yang melanda bukan lagi karena agama, tapi kejahatan kemanusiaan pembantaian. Bocah-bocah kecil di jalur Gaza, Zionis Israel terus melakukan anak-anak dan wanita menjadi korban. Rumah, sekolah, dan masjid turut dihancurkan. Kebiadaban keji mengoyak perasaan.
Gaza dan gelombang Intifada Al-Aqsa. Bocah-bocah kecil di jalur Gaza. Mereka bermain di tengah puing dan tangisan. Saat terjaga dari tidur, mereka telah membayang kegitiran. Dentuman bom tiada lagi mengejutkan, karena tangisan terus berderai mengiringi syahidnya kematian. Mengiris hati, menyayat nurani keyakinan. Di dalam kamar terlihat darah berceceran. Peluru yang menembus tubuh saudara. Bom yang membakar orang tua dan keluarga. Perang tidak hanya meninggalkan korban jiwa, namun juga meninggalkan derita pada anak yang tiada berdosa. Perang seakan membuat jiwa mereka dewasa, sekalipun tubuh masih kecil dan kurus memikul derita. Keadilan apakah punya arti? Kedamaian apakah hanya mimpi? Bocah-bocah kecil di jalur Gaza. Dalam usia muda mereka mengenal ragam jenis pesawat terbang militer, dan mereka dapat membedakan antara suara ini dan itu bagai zikir. Sementara di tengah kota yang hancur lebur, ketenangan dan kedamaian telah terkubur. Mereka berusaha mengumpulkan sisa kayu yang berserakan untuk dapat menyalakan api di malam gelap dan dingin tanpa terang. Menghangatkan tubuh, menahan tangisan di samping rumahnya yang menjadi puing penderitaan. Sementara yang lain mencari apa saja yang bisa diselamatkan. Dari perabotan dan perkakas rumah yang dulu mereka gunakan, dan bocah-bocah yang lain lagi mencari buku-buku pelajaran yang telah tercabik-cabik menjadi serpihan. Bagi hati yang tak tersentuh melihat penderitaan mereka, tak layak disebut sebagai manusia. Bocah-bocah kecil di jalur Gaza. Said adalah seorang anak yang masih berusia 9 tahun, berkata kepada seorang guru gambar sesudah diperlihatkan tentang laut hitam. Warna ini terjadi oleh karena perang. Adapun kawannya As'ad memberitahukan kepadaku bahwa hewan-hewan hanyalah kebun, dan burung-burungnya banyak yang telah mati. Karena itulah dia membawa sangkar yang kosong. Bocah-bocah kecil di jalur Gaza. Perang mengajarkan pada kami untuk berani. Perang mengajarkan pada kami untuk menolong satu sama lain. Tapi yang paling kami inginkan adalah menghapus perang. Kami ingin bermain dan berharap bisa melupakan para musuh, lupa begitu saja. Dan kami ingin tidak ada lagi anak yang mati, kehilangan orang tua, rumah yang tinggal puing. Sementara yang lain berkata bahwa kami menemui ibu di surga. Bocah-bocah kecil di jalur Gaza. Di antara hujan bom Israel, di antara serangan tang-tang Israel, terdengar jerit tangis bayi menahan sakitnya luka,
derita di balik blokade Gaza. Perdamaian hanya lagu biasa, gencatan senjata hanya sementara karena darah akan kembali tertumpah. Menjalin cerita intifada dan penjara yang dibuka penjajah negara mereka, diisi dengan warga mereka yang ditangkap, yang tak lain ayah dan saudara mereka. Di penjara tersebut terdapat lebih dari 1.000 tahanan. Mereka dikurung dalam canton penjara pengasingan yang dirancang untuk melakukan tekanan dan pemaksaan terhadap tahanan. Mereka dieksekusi dengan berbagai bentuk penghinaan dan penganiayaan, mulai dari memaki-maki, menyiksa dengan kerasnya pukulan, bahkan dipaksa telanjang tanpa pakaian, hingga gas beracun yang disemprotkan. Ada pula metode terapi kecut pada sejumlah tahanan, terutama setelah lewat tengah malam. Udara dingin yang mencekam para tahanan dipaksa untuk keluar dari penjara menuju halaman, duduk di atas tanah tanpa memperhitungkan kondisi cuaca yang panas, yang dingin, dan hujan yang menghujam menusuk tulang rawan. Dan prajurit bersenjata berat dan gas dari berbagai arah dan sisi kemudian melakukan perhitungan satu persatu, lalu melanjutkan operasi dalam panjangnya waktu. Di tempat tersebut mereka menyebarkan berbagai serangga binatang reptil beracun untuk siksa. Selain itu, mereka juga dilarang untuk dikunjungi keluarga dan mencegah keluarga tahanan yang datang untuk berjumpa, maupun setelah melakukan perjalanan panjang dan sulit, serta menghadapi prosedur yang sulit dan berbelit untuk sekedar memberi pakaian dan makanan kepada anak-anak dan keluarga mereka yang ditahan. Di sisi lain, mobil-mobil mewah, prajurit yang berlalu dengan angkuhnya. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat ke-4. Kejahatan ini adalah merupakan awal dari proyek Amerika Zionis yang ingin menguasai lokasi, memetak-metakan negara-negaranya hingga habis, dan menghempaskan sumber daya alamnya, menghilangkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai dan perbedaan Islam yang terdapat di dalamnya, sehingga hari-hari yang tidak pernah merasakan nikmatnya kestabilan, kecuali terus silih berganti kehancuran, pertumpahan darah, dan bercerai
bahwa tentara-tentara Zionis menculik anak-anak muda Palestina. Anak-anak muda itu dikembalikan lagi pada keluarganya dalam keadaan meninggal dunia. Setelah diambil organ tubuhnya, dijual untuk orang-orang kaya di negara adikuasa. Bocah-bocah kecil di jalur Gaza, paru-parunya bernapas dalam mesiu kelabu, matanya menatap perbatasan yang dijarah bersimpah darah. Tangannya telah belajar menggenggam AK-47. Berdirinya negara Palestina merupakan hak mutlak bangsa yang terusir dan terhina. Bocah-bocah kecil di jalur Gaza, suaramu lenyap dalam bisingnya. Kepentingan politik ketika dunia mengutuk Israel karena aksi serangan brutal terhadap kapal-kapal rombongan misi kemanusiaan. Ratusan ribu jiwa, termasuk anak-anak, kelaparan membayangi blokade ekonomi. Ya, banyak yang butuh, tapi hanya dibunuh. PBB bagai tong kosong nyari dunia. Bagi Zionis, AS adalah sahabat sejatinya. Inikah presiden yang dibanggakan sebagian warga di negara Indonesia dan warga dunia? Pemimpin negara yang telah membantai lebih dari 1 juta orang di Irak dan Afghanistan. Mengapa pemimpin negara yang selalu memihak Israel itu, sang pembunuh gajah, dibanggakan bocah-bocah kecil di jalur Gaza? Sementara di sini banyak bocah pula masih merana di negara Palestina. Hanya bukan perang nyata, korupsi merajalela. Pendidikan dan ekonomi masih mendung yang ada. Bocah-bocah kecil di jalur Gaza angkat senjata sahid di depan mata bocah-bocah kecil di Indonesia untuk sesuap nasi mengamen di lampu merah kita, di sisi mobil yang berlalu dengan angkuhnya.